Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan pagi ini saya mendapatkan request permintaan untuk penambahan panel. Ini di salah satu rumah seorang sahabat saya di daerah Keranggan, Bekasi. Ini lokasinya tidak jauh dari exit tol Keranggan ya, sekitar 1 km dari pintu tol Keranggan. Ya, hari ini rencana akan kita tambah panel sebanyak 3 lembar dari rencana penambahan 5. Jadi nanti kita siapkan dulu sekalian dudukannya untuk penambahan 2 panel berikutnya. Oke, ini posisi panel sudah sampai di atas ya. Ini untuk panel yang lama, 5 lembar ini di sisi depan. Nanti 5 lembar berikutnya akan kita pasang di sisi belakangnya ya, karena sisi sebelah sininya ini kena shading bangunan sebelah yang sudah tinggi ya, jadi ngejarnya susah. Kita nanti akan pasang di sisi belakang sana rekan-rekan. Oke, seperti apa nanti proses pemasangannya kita ikutin ya. Ya, ini panel sudah sampai di atas ini. Ini sekarang kita akan gunakan panel yang bifasial. Oke, jadi bifasial itu di sisi belakangnya juga terdapat lempengan panel ya, yang bisa menangkap sinar dari matahari, sehingga ini boleh dikatakan bisa 1,5 kali penghasilan dari panel yang biasa. Dan memang ini agak berat ya, karena terdiri dari 2 lempengan, jadi kiri kanan atas bawah, bukan kiri kanan ya, jadi atas bawah sudah ada lempengannya. Seperti ini penampakan dari panel bifasialnya. Jadi ini dengan kapasitas 610 WP. Kita gunakan brandnya adalah Canadian Solar. Ini optimum operation voltage-nya ada di 44,4. Oke, kapasitasnya adalah 610 WP. Ya, panel ini cukup berat rekan-rekan. Hampir 2 kali berat panel yang biasa ya. Ini dengan ukuran dimensinya, oh ternyata ukuran dimensi tidak dituliskan di sini ya. Jadi nanti kita coba ukur manual berapa panjang dan lebarnya panel ini. Ini tim sekarang ada di posisi di belakang sana untuk persiapan membuat dudukan panelnya. Jadi ini karena gentengnya agak bergelombang, jadi nanti kita akan menambahkan 1 lembar baja ringan ya, supaya tidak terlalu mepet ke genteng ya, supaya tidak menekan genteng. Khawatirnya karena ini berat, nanti kalau terlalu mepet dengan gentengnya ngeri menekan genteng dan berakibat pecahnya genteng ya. Jadi nanti kita akan coba naikkan 1 selebar baja ringan. Ya, ini tim sekarang sedang mempersiapkan untuk dudukan tail hooknya. Ini gentengnya sudah dibongkar-bongkar ya. Dan ini oleh customernya sudah dicat. Dasarnya dikasih cat warna putih supaya hasilnya nanti bisa lebih maksimal lagi. Ini kita pemasangan pas di hari kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus. Ya, Bang Fendi, ini nggak upacara? Upacara. Upacara di atas genteng. Upacaranya. Oh, komandannya siapa? Komandannya Pak In. Oke. Kita. Perjuangan. Oh ya. Oke.
perjuangan. Ini posisi di belakang tempat tinggal beliau ini masih cukup lapang ya di sana. Cuman ada yang bakar sampahnya jadi asapnya kemari. Belum ada jam 8 ini. Belum. Udah hangat ya? 8 rasanya udah begini. Iya. Rasanya udah wow banget. Panasnya. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Masya Allah, ada angin. Biasanya yang di Hah? kunci. Kunci? Kunci teluk. Tilhook. Oke, nanti saya ambil. Kunci 18. Ya, ya. Itu jarak berapa? Apa nih? Dibikin berapa jarak sekarang? Ini. Hmm. Berapa Pak In? Satu berapa? Apanya? Jaraknya. Itu 180. 180. Kan 2 meter kan jadi nggak terlalu dekat tengahnya, nggak Oke. terlalu jauh kurang ya. Kalau Iya. 2 meter persis tadi kan jauhan. Itu pas dapat tulangan dari atas. Enggak, yang sebelah sini. Yang sebelah sini nggak bisa. Oh, kalau enggak, kalau enggak menurut saya mendingan ditambah ke sini lagi aja. Ya, ini posisi inverternya. Sekarang ini sedang kita off-kan dulu. Karena ini kita akan lakukan pembongkaran ya. Jadi nanti di sini kita akan tambahkan lagi box ini yang lama kita ganti nanti dengan yang baru ini. Oke, ini sementara tim masih berada di atas atap untuk persiapan pemasangan dudukan panel. Oke, seperti ini hasil akhir pemasangan atau penambahan panel 3 lembar ini rekan-rekan. Ya, ini posisi di belakang genteng bagian belakang ya. Kemudian ini jarak dari genteng ke PV ini sekitar 15 cm atau hampir 20 cm ya. Ini jadi di bawahnya kita tambahkan 1 lembar baja ringan. Ya, selebar berarti 2 kali ya, 2 kali lebar baja ringan, berarti sekitar 15 atau 16 cm. Oke, kemudian di sisi atas sudah kita siapkan dudukan untuk 2 panel surya berikutnya ya. Jadi ketika nanti akan menambah di sini kita tinggal pasangkan. Nanti kita akan lihat ya. Posisi sekarang ini jam 8:10. Tadi kita lihat di MPPT itu sekitar 700 watt yang masuk ya. Oke, coba nanti kita pastikan lagi berapa pendapatan dari 3 lembar panel surya yang tipe bifasial ini rekan-rekan. Oke, ini pemasangan atau penambahan 3 lembar panel surya yang tipe bifasial ini sudah selesai kita lakukan atau selesai kita pasang. Di sini saya menambahkan beberapa komponen tambahan sebagai pendukung untuk penambahan panel ya. Yang pertama kita tambahkan MPPT merek Tecfine, ini kapasitas 60. Namun karena ini berbeda versi panel suryanya, jadi untuk lebih amannya kita pisah saja di sini ya, pakai yang eksternal. Oke, kemudian di bawah ini saya tambahkan 1 box Santri 8W di sini untuk power baterai menuju ke MPPT,
Yang pertama ini MCB power untuk ke MPPT, kemudian ini MCB untuk ke PV-nya ya. Kita tambahkan juga SPD-nya untuk security, penangkal petirnya, restore-nya. Kemudian di sisi kanan kita ganti box ATS-nya menggunakan box ini. Kita tambahkan di sini ada lampu indikator PLN dan PLTS. Ya, di sini saya menggunakan LVD tipenya yang HCW M635 ya rekan-rekan, karena versi yang LVD HCW M635 ini kita bisa setting voltasenya sesuai dengan voltase yang baterainya ya. Nah, untuk setting voltase baterai itu rekan-rekan cukup tekan yang lama di sini. Sorry ini kok ngeblur. Oke, kelebihan dari LVD tipe HCW M635 ini kita dapat ikutin settingan baterai sesuai dengan voltase baterai realnya ya, dengan cara menekan tombol yang kiri ini lama sampai dia berkedip ya. Di sini muncul 50,8 ya, tadi 50,4 ya, kita sesuaikan di sini. Oke, 50,4. Nanti dibiarkan saja sampai kedipnya hilang. Oke, ini sudah sesuai. Kemudian voltase disconnect-nya itu di 48 kita setnya. Jadi ketika baterai berada di 48 volt, maka LVD ini akan switch menuju ke PLN ya. Kemudian perbedaannya adalah 1,5 volt untuk kembali reconnect menuju ke PLTS ya. Rekan-rekan, kemarin ada yang menanyakan ke saya bagaimana caranya pasang ATS ini untuk inverter yang hybrid. Jadi rekan-rekan sebenarnya cukup menambahkan relay. Ini saya menggunakan relay di sini saya menggunakan relay Omron tipenya LY2 ya, 48 volt. Jadi sesuaikan saja dengan sistem kerja inverternya. Saya menggunakan LY2 karena sistemnya 48 volt. Jadi sebenarnya teman-teman cukup menambahkan relay ini satu ya, dan LVD saja. Kalau sistemnya dari PLN-nya 2200 ya, ini masih mampu untuk menahan sampai 2200 watt. Kalau sistemnya yang 5000 sebaiknya gunakan tidak gunakan ini ya, karena nanti akan lumer LVD relaynya nggak kuat. Jadi sebenarnya sistem kerja dari ATS ini adalah memutus jaringan PLN sampai di bawahnya di bawah relay ini aja. Jadi ini jaringan yang PLN-nya yang kabel biru ini, dia akan stop di sini saja. Ya, di sini ada dua. Ini jalur yang untuk bypass ketika ada masalah atau trouble, maka kita bypass menuju ke sini. Nah, sebelah kiri di sini ada jalur yang otomatisnya ketika voltase baterai turun ini akan masuk ke dalam inverter ya, menggantikan beban. Ketika naik maka jaringan ini akan terputus. Jadi di sini nol nih sekarang. Di sini tidak ada arus. PLN itu total berhenti di sini saja. Oke, selanjutnya di sini ada relay tambahan 220. Ini ada 2 piece relay. Ini versinya MK2P atau bisa juga pakai yang MKS 2P, sama saja ya. Ini sebenarnya cukup satu saja. Ini adalah sebagai trigger untuk lampu indikator di depan ini ya. Ini karena terkena sinar matahari, jadi lampu indikatornya kurang begitu kelihatan ya. Kalau tertutup ini baru kelihatan. Ya, ini sebenarnya dia menyala moodnya di PLTS ya. Jadi relay 2 buah ini adalah Jadi relay 2 buah ini adalah relay untuk menghandle lampu indikator ini saja. Jadi tidak ada beban yang melewati sini ya. Baik, rekan-rekan, sebenarnya rekan-rekan nanti cukup menggunakan satu relay sini saja. Sudah cukup ya, karena sebenarnya di sini ada 2 jalur yang masih kosong ya. Cuman ini kenapa saya menggunakan 2 relay, itu saya meyakinkan supaya ketika masuk ke dalam sini nih antara positif dan negatifnya terpisah ya. Di sini positif, yang relay sini untuk menghandle khusus yang negatif. Nah, ini juga nanti ketika ada masalah di jalur, salah satunya ini masih ada kosong yang masih bisa kita manfaatkan potnya, itu masih ada 2 pot kosong. Untuk pot negatif ada 2, pot positifnya ada 2. Jadi seperti itu rekan-rekan prinsip dari ATS ini. Ini sebenarnya cukup simpel ya pembuatannya. Oke, di sini kita tambahkan lagi untuk switch selektornya, kita rubah jadi di sini.
Ya, ini ada sekarang posisi di auto, kemudian ini untuk ketika ada masalah di nol ya. Semua jalur yang menuju ke beban mati. Kemudian ini untuk manual atau bypass, ketika ada trouble silahkan di bypass. Jadi kita bisa melakukan kegiatan atau maintenance di inverternya. Di sisi bawah juga ditambahkan oleh customernya untuk monitoring. Ya, di sini aplikasinya menggunakan Blink ya. Ini sekarang terbaca menggunakan outputnya adalah inverter. Oke, sebentar, belum jelas. Ya, untuk PLN monitoringnya 0. Ya, cukup komplit ya. Di sini inputnya bisa 2 PV jalur, 2 jalur PV. Kemudian untuk outputnya juga ini jalur dari inverter dan jalur dari PLN. Oke, ini monitoring PV 1 1800 0,5 kWh. Oke, ini PV 1 ya. Kemudian PV 2 nya kemudian setelah PV 2 di sini ada, oke, coba kita, ini total DC energi. Oh, dia memang menunya tampilan ini default ya, setiap berapa detik dia akan berubah, tidak bisa dipencet-pencet, tapi mungkin bisa lihat jelasnya nanti di aplikasi Blinknya ya. Coba nanti kita lihat aplikasi Blinknya seperti apa. Coba lihat hasilnya ya. Ini sekarang pukul 10:02 ya. Ini hasil dari panel ini adalah 17,6 ampere. Voltase di 126 ya. Ketika kita lepas dari MPPT, voltasenya itu di 142 volt kemarin tuh ya. Kemudian ketika ini masuk sekarang sudah 18,3 ampere. Jadi sekitar berapa? 18,3 ya, hampir 1000 ya. 18,50 ya? Ya, 900 lebih. 900 lebih ya. 900 watt. Oke rekan-rekan, mungkin seperti itu update atau sharing kita pada kali ini. Terima kasih atas segala support dan dukungannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.